Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita, baik pribadi maupun kehidupan keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Pada hari ini kita beribadah memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Si
Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu titah pertama beserta dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 9 hingga ayat 18. Kita membacanya secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini, lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Lukas, pasal 17, ayat 26 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Munculnya virus corona yang mewabah ke lebih 200 negara. Yang mengenai lebih dari puluhan jutaan korban. Dan mematikan sudah hampir jutaan manusia. Membuat semua kita menjadi ketakutan dan hidup dalam penuh kekhawatiran. Tidak sedikit ada orang-orang yang langsung menyebut ini adalah pertanda akan kiamat. Memang bencana-bencana yang mengglobal demikian sering langsung dikaitkan dengan akhir zaman. Pertanyaan pertama bagi kita, bagaimanakah hal itu sebenarnya dari sudut pandang iman kekristenan? Bagaimanakah perihal akhir zaman dari sudut pandang kekristenan? Pertama-tama perlu kita tegaskan bahwa akhir zaman itu adalah betul. Dalam iman kekristenan kita juga mengakui, kita mempercayai bahwa akhir zaman itu betul-betul ada. Bagi kita umat Kristen, waktu itu sifatnya linier. Dia berjalan terus maju ke depan. Tapi di depan ada batas akhir. Waktu orang Kristen tidak sirkular. Dia berulang-ulang seperti pemahaman yang lain. Bagi kita orang Kristen, waktu itu linear. Dia berjalan terus maju. Tetapi ada batas akhir di depan. Ada dua hal yang menjadi batas akhir bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah kematian kita. Ketika nafas ini berhenti, itu berarti sejarah hidupmu berhenti, berakhir dari dunia ini.
Kemudian batas akhir yang kedua adalah itu hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali akan jauh berbeda dari kedatangan Yesus yang pertama kali dalam kesunyian, dalam keheningan di satu kota kecil di Bethlehem. Kedatangannya yang kedua kali akan luar biasa, akan menggemparkan semua umat, semua bangsa yang ada di dunia ini. Kedatangan Yesus kedua kali, itulah yang dibicarakan dalam nats yang kita baca tadi. Orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan dan di manakah akhir zaman itu terjadi? Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan dan di manakah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Sebenarnya Yesus di ayat-ayat lain sudah jelas dan tegas mengatakan, tidak ada yang tahu satupun kapan waktunya kedatangan kerajaan Allah itu selain dari Tuhan Allah sendiri. Jadi hanya Tuhan Allah yang tahu kapan waktunya, di mana letaknya kedatangan kerajaan Allah itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu bagi kita saat ini menurut Yesus adalah kita memahami dan mempercayai bahwa kedatangan kerajaan Allah itu pasti dan segera. Kedatangan kerajaan Allah itu pasti. Tidak usah tanya kapan dan di mana. Di ayat 37 disebutkan demikian. Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini mau menggambarkan, tidak perlu tanya kapan datang burung nasar. Ketika sudah ada mayat, pasti burung nasar ada. Demikian juga halnya tentang kedatangan kerajaan Allah. Tidak usah tanya kapan dan di mana. Yang jelas kedatangan kerajaan Allah itu pasti adanya. Maka sikap yang terbaik bagi kita adalah tetap waspada, tetap setia, dan tetap siap sedia. Kemudian kedatangan kerajaan Allah itu segera. Sifatnya segera. Dari gambaran bencana air bah di zaman Nuh, dan kehancuran Sodom di zaman Lot, kita tahu bahwa kedatangan kerajaan Allah itu segera di dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat orang-orang di zaman Nuh dan di zaman Lot disebutkan mereka ketika mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Saat itulah semua dibinasakan. Jadi itu terjadi segera dalam kehidupan kita. Kedatangan kerajaan Allah itu terjadi segera di dalam kehidupan kita. Bukan di kehidupan yang lain, tapi dalam kehidupan ini. Kalau demikian halnya, tentang kedatangan kerajaan Allah itu pasti dan segera. Maka sekarang yang paling penting diinginkan oleh Yesus dari kita adalah selalulah merindukan kedatangannya. Selalulah merindukan kedatangan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Jika disebut selalu merindukan itu berarti hati, pikiran, tindakan terus terarah hanya kepada Dia, Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, berdasarkan teks ini ada 3 sikap yang perlu kita jauhi dan hidupi dalam merindukan, dalam menantikan, dalam melihat kedatangan kerajaan Allah dengan setia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, janganlah melihat sekeliling. Janganlah melihat sekeliling. Di zaman Nuh disebutkan bahwa orang-orang di sekeliling Nuh itu menertawakan Nuh. Orang-orang di sekelilingnya menganggap Nuh gila. Orang-orang di sekelilingnya mengejek Nuh atas tindakannya membangun bahtera di atas sebuah gunung. Namun ejekan, anggapan gila dari orang-orang sekelilingnya itu tidak menyurutkan niat Nuh sedikit pun. Nuh tetap kuat berpegang teguh dalam perintah Tuhan. Dia membangun bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan.
Itulah yang membuat Nuh selamat dari air bah. Demikian halnya bagi kita orang percaya. Bisa saja ada banyak di sekeliling kita yang menertawakan kita, yang mengejek kita, yang mengatakan kita gila, yang mengatakan kita tidak gaul. Hanya karena kita setia dalam perintah Tuhan. Hanya karena kita setia dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah terganggu dengan itu. Jangan pernah khawatir tentang itu. Tetaplah setia dalam perintah dan firman Tuhan. Supaya ketika Tuhan itu datang, kita benar-benar didapatinya setia. Dan ingatlah, bagian dari orang-orang yang hanya melihat dan mengikuti sekelilingnya akan mendapat celaka, akan menjadi binasa. Pada masa Nuh sudah diperingatkan sebenarnya bahwa air bah itu akan datang. Tetapi orang-orang di sekelilingnya tidak peduli. Tetapi orang-orang di sekelilingnya acuh tak acuh. Mereka lalai, sibuk dengan kehidupan kesehariannya. Disebutkan dalam teks, mereka masih sibuk dengan kebiasaan sehari-hari. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Mereka membeli dan menjual, mereka membangun. Mereka tetap menyibukkan diri dengan kesehariannya. Mereka tidak peduli, mereka acuh tak acuh, mereka lalai dalam mengikuti firman atau perintah Tuhan. Akhirnya mereka semua binasa. Kita tahu hanya ada 8 orang yang selamat dari peristiwa air bah. Maka sekali lagi, ketika sekelilingmu tidak peduli kepada firman Tuhan, acuh tak acuh melakukan perintah Tuhan, dan lalai dengan kebiasaannya di dunia ini, janganlah kamu kiranya turut seperti mereka. Jangan melihat sekeliling. Yang kedua, janganlah melihat ke belakang. Orang yang memelihara nyawanya, orang yang menjaga nyawanya, saya terjemahkan dengan orang yang melihat ke belakang. Yesus berkata, orang yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Contohnya adalah istri Lot. Ketika malaikat Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya berlari meninggalkan kota Sodom dan supaya jangan menoleh sedikit pun ke belakang, ternyata istri Lot tidak rela. Hatinya terpaut dengan semua harta miliknya. Hatinya terpaut dengan seluruh mimpi-mimpi dan pencapaiannya yang ada di Sodom. Akhirnya istri Lot menoleh dan seketika itu juga disebutkan dia menjadi tiang garam. Dia berencana memelihara nyawanya dengan mengambil harta miliknya yang ada di Sodom. Rupanya dia menjadi kehilangan nyawanya. Benarlah yang disebutkan oleh Tuhan tadi. Orang yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Maka Bapak Ibu, itu sebabnya Yesus berkata yang disebutkan tadi dalam ayat 31 itu. Orang yang menghilangkan atau merelakan nyawanya, dia akan memperoleh keselamatan. Disebutkan di ayat 31. Demikian, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ketika kerajaan Allah itu tiba, tidak ada waktu kita lagi menoleh ke belakang, mencari hal-hal yang kita miliki selama ini di dunia ini. Semua itu akan mendatangkan celaka atau mengakibatkan kita menjadi binasa. Orang-orang yang bertindak melihat ke belakang adalah orang-orang yang bertindak mengikuti seleranya, mengikuti keinginan pribadinya, bukan kehendak dan perintah Tuhan. Saya sebutkan sekali lagi, orang-orang yang bertindak melihat ke belakang adalah orang-orang yang bertindak mengikuti seleranya, orang-orang yang bertindak mengikuti keinginan pribadinya, bukan kehendak dan perintah Tuhan. Nasib orang-orang demikian sama dengan yang dialami istri Lot, akan mendapat celaka. Yang ketiga, ini yang terakhir.
lihatlah ke atas. Ketika saya sebutkan yang pertama dan kedua, jangan melihat sekeliling, jangan melihat ke belakang. Orang Kristen harus lihatlah ke atas. Pada waktu kedatangan kerajaan Allah akan ada pemisahan. Orang-orang yang sama tinggal, orang-orang yang sama profesi akan mengalami pemisahan sesuai dengan perbuatannya. Disebutkan di ayat 34 dan ayat 35. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan dilanjutkan di ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah pemisahan. Ketika kedatangan kerajaan Allah itu tiba, akan terjadi pemisahan dari orang-orang yang setia dengan orang-orang yang tidak setia. Kini, saat ini, di dunia ini, bisa saja kita hidup tinggal bersama, si jahat dan yang si baik, si jahat dan yang si setia. Tapi ketika kedatangan kerajaan Allah kelak, akan dipisahkan si jahat dari si orang yang setia. Maka lihatlah ke atas. Lihatlah kepada Tuhan Allah kita. Setialah hanya kepadanya. Wahyu 2 ayat 10c berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah hanya kepada Tuhan. Anggaplah ini hari terakhirmu di dunia ini. Maka berlakulah setia pada firman dan perintah Tuhan. Selamat menantikan kedatangan kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkau adalah Tuhan yang Allah kami setia dalam setiap janji-janji-Mu. Engkau Tuhan dalam firman-Mu mengatakan akan datang kelak untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi. Kami umat-Mu senantiasa merindukan kedatangan. Maka tolonglah kami seluruh umat-Mu. Jangan biarkan satupun dari antara kami hanya melihat sekeliling kami, sehingga kami menjadi lalai, menjadi tidak peduli, menjadi acuh tak acuh mengikuti dan setia kepada. Dan ingatkan kami supaya kami jangan melihat ke belakang. Kami dikuasai oleh dunia, harta milik, pencapaian, prestasi yang kami peroleh di dunia ini. Karena semua itu tidak menjamin keselamatan kami. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa melihat ke atas, melihat kepadamu, setia kepada firman dan perintah Tuhan. Datanglah segera, tolonglah kami, dan biarkanlah umat-Mu ini hidup dalam kesetiaan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami setia. Sehingga kami semua akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan Allah, kuatkanlah kami umat-Mu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga bagi seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jauhkan dari sakit penyakit. Berikan rezeki atas segala pekerjaan tangan mereka. Berikan hikmat kepada mereka melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.